Hidup rukun dengan teman bermain. Tematik. Tahukah kalian semua apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah di mana kita hidup saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi satu sama lain. Mau kita hidup di rumah ataupun di luar rumah, kita harus hidup dengan rukun. Mau dengan keluarga sendiri, ataupun dengan saudara, atau dengan teman kita, baik teman yang di rumah ataupun di sekolah, kita semua harus hidup dengan rukun. Dengan apa? Dengan saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi satu sama lain. Itu baru namanya hidup dengan rukun. Kalimat ajakan. Sekarang kita perhatikan ya baik-baik gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, di situ ada Rizky mengajak adiknya Kirana bermain bersama di ruang tamu. Contoh daripada kalimat ajakan yang tepat untuk menjelaskan keterangan gambar yang pertama gimana sih? Yuk kita buat sama-sama kalimat ajakan yang benarnya. Perhatikan yang ada di kotak merah ya kalimatnya. Kirana, ayo kita bermain bersama-sama di ruang tamu. Nah, itu adalah contoh daripada kalimat ajakan yang tepat sesuai dengan gambar yang pertama. Sekarang, coba kita lihat sama-sama gambar yang kedua. Di situ ada ibu mengajak Hanza untuk membantu menyiapkan makanan di meja. Bagaimana sih kalimat ajakan yang tepat sesuai dengan gambar yang kedua? Nah, berikut ini adalah kalimat ajakan yang tepat sesuai dengan gambar yang kedua. Hanza, ayo bantu ibu menyiapkan makanan di meja. Nah, seperti itu ya contoh kalimat ajakan yang tepat dan sesuai dengan gambar yang kedua. Sampai di sini kalian sudah paham bagaimana kalimat ajakan itu? Jangan lupa ya, apabila kalian hendak mengajak siapapun, mau teman, saudara, atau orang tua, hendaknya kalian mengucapkan kalimat ajakan yang sopan dan dengan bahasa yang baik. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di kotak di bawah ini. Nah, perhatikan simbol yang pertama yang ada di kotak berwarna merah. Itu dibaca lebih besar dari. Kalau simbol yang ada di kotak hijau itu dibaca lebih kecil dari. Nah, simbol yang ketiga, simbol yang ada di kotak biru, itu dibacanya sama dengan. Intinya, simbol yang mengarah ke arah kanan seperti yang ada di kotak merah itu dibaca lebih besar. Sementara, simbol yang ada di kotak hijau yang mengarah ke arah kiri itu dibaca lebih kecil. Ingat ya, intinya simbol yang mengarah ke arah kanan seperti mengarah ke arah kanan itu dibaca lebih besar. Nah, sementara simbol yang mengarahnya ke arah sebelah kiri itu artinya lebih kecil. Ingat, intinya yang mengarah ke arah kanan itu lebih besar, sementara simbol yang mengarah ke arah kiri itu lebih kecil. Sampai di sini paham semuanya? Semoga kalian paham. Simbol yang pertama yaitu simbol lebih besar. Nah, sekarang coba contoh, lihat, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa? Ada gambar buku. Buku yang pertama, buku siapa yang kotak pertama? Buku Adit. Kotak yang kedua, bukunya siapa? Akila. Jumlah buku Adit ada berapa? Coba lihat. Ada 9. Buku Akila ada 6. Berarti jumlah buku Adit lebih banyak daripada buku Akila. Nah, penulisan angka yang benar bagaimana untuk menuliskan keterangan lebih besar pada buku Adit? Berarti tulis buku Adit ada berapa? Ada 9. 9 lebih besar dari berapa buku Akila? 6. Berarti bagaimana? 9 lebih besar dari 6. Begitu ya keterangan angka sesuai berdasarkan gambar buku. Perbandingan antara buku Adit dengan buku Akila. Berarti buku Adit lebih banyak dari buku Akila dan buku Akila lebih sedikit daripada buku Adit. Coba soal yang kedua, kita akan menggunakan simbol lebih kecil atau simbol yang mengarah ke arah ke kiri. Baik, kita perhatikan dulu gambar apelnya.
apel yang pertama di kotak pertama itu ada berapa apel? Jumlahnya ada 6. Nah, sekarang apel yang ada di kotak yang kedua itu ada berapa? Ada 15. Berarti penulisan angkanya yang sesuai dengan gambar apel di atas. Bagaimana penulisan angkanya yang sesuai untuk menyatakan jumlah perbandingannya? 6 lebih kecil dari 15. Ingat ya, 6-nya dari mana? 6 dari kotak apel yang pertama. 6, tulis 6. Simbolnya bagaimana untuk menyatakan perbandingan gambar antara yang pertama dan kedua? Simbolnya berarti lebih kecil. Berarti simbolnya mengarah ke arah kiri. Karena 6 lebih kecil dari, coba yang sebelah kanan, itu apelnya berapa? 15. Berarti 6 lebih kecil dari 15. Nah, sampai di sini paham? Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga, ada gambar jeruk. Coba kalian lihat perbandingan antara jeruk yang di kanan dan kiri, sama atau tidak? Sama, benar sekali. Jeruk yang pertama ada berapa? 18. Jeruk yang di kotak kedua ada berapa? 18 juga. Berarti penulisan kalimat perbandingannya bagaimana? 18 sama dengan 18. Nah, seperti itu ya contoh untuk menyatakan kalimat perbandingan dalam bentuk angka untuk simbol sama dengan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terus semangat walau belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat belajar kembali di kelas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.